Lautaro Martinez menjalani pemeriksaan klinis dan instrumental pagi ini di Instituto Humanitas Rozzano. Hasil tes menunjukkan adanya gangguan otot soleus di kaki kirinya. Melalui keterangan resmi, Inter Milan menyampaikan bahwa kondisi penyerang asal Argentina tersebut akan dievaluasi kembali pada pekan depan. Lautaro sebelumnya meninggalkan lapangan pada menit ke-60 dalam pertandingan UEFA Champions League melawan Bodo Glimt akibat masalah pada bagian betisnya. Inter Milan pagi ini mengumumkan hasil pemeriksaan klinis dan instrumental yang dijalani Lautaro Martinez. Sang kapten didiagnosis mengalami gangguan risentimento pada otot soleus kaki kiri. Untuk memberikan gambaran medis lebih rinci, Sport Mediaset meminta pendapat Matteo Vitali, dokter ortopedi dari Ospedale San Raffaele. Menurutnya, istilah risentimento atau elongasi otot seperti yang dialami pemain Inter tersebut tidak menunjukkan adanya robekan serat otot, melainkan peregangan yang disertai proses inflamasi dan kelebihan beban. Ia menjelaskan bahwa cedera pada otot betis tergolong cukup sering terjadi, mencakup sekitar 13% dari total cedera pada atlet. Masalah ini umumnya bukan akibat benturan langsung, melainkan karena tekanan berulang atau kondisi lapangan yang berat. Prognosisnya dinilai baik. Vitali memperkirakan masa istirahat berkisar antara 10 hingga 14 hari, dengan pemeriksaan ultrasonografi kontrol dilakukan setelah 10 hari. Biasanya aktivitas normal dapat kembali dilakukan dalam rentang 2 hingga 3 pekan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kehati-hatian saat kembali bermain guna menghindari resiko kambuh. Guglielmo Vicario menjadi target utama Inter Milan untuk menggantikan Sommer. Kiper Tottenham Hotspur itu terbuka kembali ke Italia. Namun Inter akan bergerak jika harga yang dipatok tidak terlalu tinggi. Hubungan baik dengan Piero Ausilio bisa menjadi faktor kunci. Di sisi lain, Inter juga membidik peremajaan lini belakang dengan memantau bek muda Polandia, Kacper Podolski, yang dinilai memiliki potensi besar dan diminati sejumlah klub Italia serta Inggris. Inter Milan terancam mengalami kegagalan di kompetisi Eropa setelah kekalahan di Norwegia. Pada laga sebelumnya di markas Bodo Glimt, Nerazzurri tumbang dengan skor 3-1. Kini, Inter harus membalikan keadaan pada pertandingan leg kedua di San Siro Rabu mendatang demi mengamankan tiket ke babak 16 besar UEFA Champions League. Lolos ke fase tersebut menjadi target minimal musim ini. Pencapaian itu bukan hanya bernilai olahraga, tetapi juga finansial. Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, terdapat sekitar 20 juta euro yang dipertaruhkan, dengan rincian 11 juta euro dari distribusi UEFA, serta potensi pemasukan besar tambahan dari laga di San Siro. Dana tersebut dinilai sebagai suntikan penting, meski tidak akan sepenuhnya menyamai lonjakan keuangan musim 2024-2025 karena berbagai faktor musim ini. Namun, pemasukan itu tetap akan memberikan ruang gerak lebih besar bagi manajemen menjelang bursa transfer musim panas. Dalam beberapa bulan ke depan, para petinggi klub disebut harus melakukan intervensi besar, terutama karena sejumlah pemain senior akan habis kontrak, mulai dari Yann Sommer hingga Henrik Mkhitaryan. Di saat yang sama, kemungkinan untuk mencatatkan plus Valenza melalui penjualan taktis juga dipertimbangkan. Salah satu nama yang disebut adalah Jan Bisek, yang dinilai memiliki profil menarik dari segi usia dan nilai pasar. Kekalahan di markas Bodo Glimt membuat jumlah kekalahan Inter Milan di edisi kali ini menjadi 4. Seluruhnya terjadi dalam 5 pertandingan terakhir. Angka tersebut menyamai total kekalahan dalam 34 laga sebelumnya di Liga Champions. Menurut Corriere dello Sport, deretan angka itu menunjukkan bahwa performa Inter di Eropa saat ini tidak lagi sejalan dengan ekspektasi. Jika kekalahan dari Atletico Madrid, Liverpool, dan Arsenal masih bisa dijelaskan karena berbagai alasan, hasil melawan Bodo Glimt terasa jauh lebih pahit.
Memang ada faktor yang meringankan. Kondisi lapangan disebut sangat mempengaruhi, sebagaimana juga dialami Manchester City dan tim lain. Sejumlah pemain Nerazzurri dinilai tampil dengan rasa khawatir. Selain itu, Inter melakukan beberapa kesalahan dalam membangun serangan dari belakang, kurang cepat menutup ruang lawan, serta tidak cukup tajam di depan gawang Bodo. Isu rotasi besar-besaran juga mencuat, namun tidak ada jaminan hasil akan berbeda jika para pemain utama diturunkan. Contohnya, Federico Di Marco dan Jan Bisek disebut tetap akan menghadapi kesulitan di lapangan tersebut. Selain itu, setelah laga dengan intensitas fisik dan mental tinggi melawan Juventus, rotasi dianggap wajar dilakukan. Terlebih, Liga Champions tetap menjadi etalase utama sepak bola klub dan tidak ada pemain yang berniat mengendurkan intensitas. Sorotan kemudian mengarah pada perbandingan dengan era Simone Inzaghi. Bersama pelatih sebelumnya itu, Inter dikenal sebagai tim Liga Champions yang mampu menghadapi siapapun dengan identitas dan kualitas jelas, bahkan mampu menutup kesenjangan dengan tim-tim elit seperti Manchester City, Bayern Munich, dan Barcelona. Kini, di bawah arahan Christian Cifu, Inter melaju kencah di kompetisi domestik namun kesulitan di Eropa. Corriere dello Sport menilai perubahan komposisi tim dengan kehadiran sejumlah pemain baru dan beberapa figur yang mulai menua, membuat keunikan permainan masa lalu tak lagi mudah direplikasi. Dampaknya, Inter dinilai menjadi lebih mudah ditebak dan lebih gampang diredam di panggung Eropa. Jurnalis senior Italia Paolo Condo dalam editorialnya di Corriere della Sera menyoroti situasi klub-klub Italia di UEFA Champions League. Menurutnya, angka-angka di fase grup sudah menunjukkan regresi yang jelas, dengan 12 poin lebih sedikit dibanding musim sebelumnya, serta hilangnya satu wakil yang lolos langsung ke babak 16 besar. Kini bahkan muncul risiko konkret bahwa tidak ada satupun klub Italia yang terwakili di babak tersebut. Sejak 2004, ketika kompetisi diformat dalam 2 fase, grup dan gugur, situasi seperti ini belum pernah terjadi. Condo mengingatkan bahwa sepak bola Italia pernah menempatkan 2 tim di final pada 2003, yakni AC Milan dan Juventus. Gelar Liga Champions terakhir diraih pada 2010 oleh Inter Milan. Ia menilai capaian-capaian tersebut kini terasa sangat jauh jika melihat kecepatan perkembangan sepak bola modern. Meski demikian, musim lalu Inter kembali mencapai final untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Pada dekade sebelumnya, Juventus juga melakukan hal serupa yang menurutnya menunjukkan bahwa kemunduran terjadi secara bertahap. Secara khusus membahas situasi Inter musim ini, Condo menilai kompetisi domestik jelas memengaruhi kiprah di Eropa. Cara berakhirnya musim lalu membuat Inter memprioritaskan perburuan Scudetto, dan pelatih Christian Cifu menyesuaikan pilihan susunan pemain berdasarkan kenyataan tersebut. Untuk laga tandang ke Lecce, ia menyebut Inter akan tampil dengan tim yang lebih kuat dibanding saat bertanding di Bodo. Awan gelap disebut tengah menyelimuti sepak bola Italia. Penilaian itu disampaikan agen ternama Oscar Damiani, menyusul kekalahan yang dialami 3 klub Serie A di babak playoff UEFA Champions League. Dalam pernyataannya kepada tuttomercatoweb.com, Damiani menilai sepak bola Italia saat ini berada pada level mediocre. Ia menyoroti kegagalan klub-klub Italia melangkah jauh di kompetisi Eropa, serta kesulitan yang juga dialami tim nasional Italia. Selain itu, kondisi stadion turut menjadi sorotan. Menurutnya, perlu ada refleksi mendalam untuk memahami apakah masalahnya terletak pada olahraga Italia secara umum atau justru secara spesifik pada sepak bolanya. Damiani kemudian menyoroti situasi Inter Milan yang tampil dominan di kompetisi domestik, namun harus menelan kekalahan 1-3 dari Bodo Glimt di Norwegia pada pertengahan pekan lalu. Ia menyebut hasil tersebut sebagai kejutan buruk. Meski demikian, di kompetisi dalam negeri, tim asuhan Christian Cifu dinilainya tetap menunjukkan superioritas atas para pesaing. Damiani juga menegaskan bahwa hasil tidak akan tercapai tanpa struktur klub yang kuat. Dan menurutnya, Inter saat ini memiliki kedalaman skuad yang setara dengan 2 tim.
Kekalahan yang dialami 3 klub Italia di babak playoff UEFA Champions League menjadi titik tolak refleksi bagi jurnalis senior Fabio Caressa mengenai kondisi sepak bola Italia. Menurut Caressa, sepak bola Italia saat ini seperti mengingkari sejarahnya sendiri. Ia menegaskan bahwa kejayaan Italia selama ini dibangun di atas fondasi pertahanan yang kokoh. Bahkan AC Milan era Arrigo Sacchi yang dikenal dengan permainan atraktif tetap memiliki lini belakang 4 pemain yang disebutnya sebagai salah satu yang terkuat sepanjang masa. Ia juga menyinggung keberhasilan Italia di Piala Dunia 2006 yang hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Contoh lain adalah Milan era Fabio Capello, Juventus asuhan Massimiliano Allegri, serta Inter Milan musim lalu yang hanya kebobolan 1 gol dalam 8 pertandingan fase Liga. Menurut Caressa, itulah DNA sepak bola Italia. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah kembali ke taktik Catenaccio, melainkan menjaga akar identitas tanpa mengejar gaya permainan yang bukan ciri khas sendiri. Ia mempertanyakan apakah dapat diterima jika Juventus, Inter, dan Atalanta kebobolan rata-rata 3,33 gol per pertandingan tandang, sebagian besar melalui serangan balik. Bagi Caressa, jawabannya tidak. Ia menilai sepak bola Italia perlu kembali pada sikap rendah hati, karena saat ini belum memiliki kekuatan untuk benar-benar mendominasi permainan.